Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa pada sesi diskusi pada perkuliahan kita. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan cabang ilmu hukum dan hukum positif. Yang pertama, hukum positif. Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum positif itu adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Ada beberapa pendapat ahli, diantaranya Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan ada ius constituendum. Ini berubah menjadi ius constitutum. Dengan cara apa? Yang pertama, digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru atau undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan daripada ius constituendum. Yang kedua, perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru atau unsur-unsur baru pada mulanya itu berupa ius constituendum. Yang ketiga, penafsiran peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan penafsiran masa lampau. Penafsiran masa kini dahulu itu merupakan ius constituendum. Hukum positif itu ada hukum positif secara tertulis dan tidak tertulis. Hukum positif yang bersifat tertulis itu dapat dibedakan menjadi hukum positif yang berlaku secara umum, di antara itu ada peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Dan yang kedua, ada hukum positif yang bersifat khusus. Di antaranya ada ketetapan atau keputusan administrasi negara yang bersifat konkret. Dan yang kedua, ketetapan atau keputusan konkret badan kenegaraan yang bertindak untuk dan atau nama negara, bukan atas nama pemerintah atau administrasi negara. Yang kedua, kita bahas tentang hukum administrasi negara. Istilah administrasi itu maknanya adalah dalam konteks hukum administrasi. Apakah istilah administrasi di dalam hukum administrasi itu sama dengan dalam ilmu administrasi negara? Ini yang menjadi pertanyaan. Hukum administrasi negara, kemudian ada hukum administrasi negara di dalam Fakultas Hukum, kemudian administrasi negara di dalam Fakultas ISIP. Ini ada istilah, ada hukum administrasi negara, ada hukum tata pemerintah, ada hukum tata usaha negara. Kita bandingkan antara HAN dan ilmu administrasi negara. Hukum administrasi negara itu istilahnya administrative law. Kemudian diistilahkan juga administratif recht atau Besturrecht. Diistilahkan juga dengan Verwaltungsrecht, droit administratif atau tanpa negara. Perat-perat yang bersangkut paut dengan pemerintahan negara dan termasuk cabang ilmu sosial. Kalau ilmu administrasi negara diistilahkan itu sebagai public administration atau public sama juga dengan negara. Organisasi dan manajemen dari benda guna mencapai tujuan
pembangunan, ya, keseluruhan cabang-cabangnya. Kemudian cabang ilmu administrasi ini adalah cabang ilmu administrasi umum. Ini ada deskripsi hukum administrasi negara, ada sarana administrasi, turun, sangsis, ada penguasa, ada masyarakat atau penduduk atau rakyat, kemudian masyarakat itu perlindungan hukum terhadap penguasa, partisipasinya itu ada keberatan, banding, kemudian gugatan yang meliputi sarana penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi masyarakat atau warga negara, kemudian dalam konteks perlindungan hukum dan norma-norma dasar bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Seiring munculnya paradigma welfare state, negara hukum atau Rechtsstaat, dan good governance, peran administrasi negara atau pemerintah itu harus aktif di dalam memajukan kesejahteraan atau kepentingan umum. Nah, untuk mewujudkan daripada tujuan tadi ya, kesejahteraan gitu kan, para administrasi negara itu diberikan kewenangan. Kewenangannya itu adalah berupa diskresi, kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri yang berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian ada prinsip negara hukum dan demokrasi atau asas legalitas. Di antaranya ada asas legalitas, kemudian ada perlindungan hak asasi, keterbukaan, dan partisipasi publik. Hukum administrasi negara berisikan pengaturan tentang wewenang administrasi negara untuk bertindak dan mengatur kemungkinan untuk menggugat tindakan-tindakan tersebut. Jadi keberadaan daripada administrasi negara dalam proses demokratisasi atau memajukan kepentingan umum itu berhadapan langsung dengan warga negara. Jadi hukum administrasi negara juga berfungsi sebagai norma dan akuntabilitas publik bagi warga negara dan administrasi negara. Nah, ini beberapa kasus yang melibatkan administrasi negara, ya. Ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan Undang-Undang tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Ini cuplikan dari media, ya. Nah, ini ada beberapa kasus. Nah, definisi hukum administrasi negara itu adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Ini pendapat yang dikemukakan oleh J.M. Baron de Grando. Kemudian J.H.A. Logman mendefinisikan terkait dengan hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan khusus di samping hukum perdata positif yang berlaku umum. Kemudian mengatur juga bagaimana cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lintas masyarakat. Kemudian ada pendapatnya Dimok, ya, bahwa administrasi negara itu adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman, dan dalam arti yang lebih luas, yaitu aktivitas badan-badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan. Ini banyak sekali pendapat-pendapat dari Utrecht, kemudian Van Vollenhoven, gitu kan, terkait dengan hukum administrasi negara. Ini ada pendapat yang Utrecht, Van Everdoorn, Oppenheim, Prayudi Atmosudirjo terkait dengan hukum administrasi negara. Apa sih yang menjadi ciri hukum administrasi negara? Yang menjadi ciri hukum administrasi negara itu menguji hubungan, kemudian adanya pejabat administrasi negara melakukan tugas khusus
sehingga menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi hukum administrasi negara itu yang mengatur penggunaan wewenang pejabat administrasi negara. Ini pendapatnya Utrecht ya. Kemudian kedudukan dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Rincian materinya itu ada objek formal dan material hukum administrasi negara, kedudukan hukum administrasi negara dalam lapangan hukum, kemudian ada ruang lingkup hukum administrasi negara. Dilihat dari objek studi daripada hukum administrasi negara itu, ada objek formal, kemudian ada objek material. Objek formal itu perilaku atau kegiatan atau keputusan hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan maupun yang bersifat ketetapan. Objek material manusia, yaitu aparat pemerintah atau aparat administrasi negara sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat atau badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Jadi antara kedua belah pihak itu ada hubungan hukum politik. Nah ini administrasi negara menurut Kansil ya, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, instansi politik, menjalankan administrasi negara, kemudian sebagai fungsi atau aktivitas kegiatan mengurus kepentingan negara, kemudian administrasi negara sebagai proses teknis, menyelenggarakan undang-undang, segala tindakan administrasi negara dalam menjalankan undang-undang. Ini PNS menjabat fungsi sebagai TUN ya. Kedudukan dalam HAN dalam lapangan hukum itu hukum administrasi negara, hukum yang khusus. Jadi tidak statis dan berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, serta merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagainya, gitu kan? Ada juga pada hukum privat. Ini di kedudukan hukum administrasi negara dalam hukum itu menurut Philippus M. Hajon menyebut HAN sebagai hukum antara, yaitu hukum administrasi materialnya terletak di antara hukum privat dan hukum pidana publik ya. Ini kedudukan HAN dalam ilmu hukum. Itu saja, ini sebagai pengantar materi hukum administrasi negara. Saudara bisa mempelajari pada buku modul yang sudah disediakan dan jangan lupa selalu mengerjakan tugas aktif di dalam setiap sesi-sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.